Perkenalkan, nama saya Zoraya Azalea dengan NPM C 10240016. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kewajiban dan perpajakan Indonesia dengan poin-poin berikut ini. Nah, yang pertama itu ada di kewajiban NPWP dan PKP. Jadi apa sih NPWP dan PKP itu? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, adalah identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang wajib dimiliki oleh individu dan badan usaha sebagai syarat untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. PKP itu adalah pengusaha kena pajak, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Pengukuhan PKP mewajibkan pelaku usaha memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPNBM atas setiap transaksi kena pajak. Lalu, untuk yang kedua itu ada pembayaran pajak atau SSP. Pembayaran pajak dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sekarang melalui sistem e-billing DJP. WP harus mengisi formulir SSP sesuai dengan jenis pajaknya, meliputi pengisian data identitas, kode akun pajak atau KAP, kode jenis setoran atau KJS, masa dan tahun pajak, serta nominal pajak yang disetorkan. Pembayaran dilakukan di bank persepsi atau melalui sistem daring dan bukti pembayaran wajib disimpan sebagai arsip perpajakan. Untuk nomor 3 ada pelaporan pajak atau SPT. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT kepada DJP baik secara manual maupun elektronik. WP wajib menyusun dan melaporkan SPT secara jelas, lengkap dan benar sebelum tenggat waktu. Misalnya 31 Maret untuk WP orang pribadi, 30 April untuk WP badan. Prosesnya meliputi login ke sistem DJP online, mengisi formulir SPT yang sesuai, melampirkan dokumen pendukung, dan mengirimkan SPT setelah diverifikasi dengan kode verifikasi. Untuk nomor 4 atau pembukuan atau pencatatan, setiap WP yang berusaha wajib melakukan pembukuan. Pembukuan harus memuat harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan transaksi lain secara kronologis dan sistematis, serta menggunakan satuan rupiah dalam bahasa Indonesia. Pembukuan bisa dilakukan manual, spreadsheet, atau aplikasi digital, dan harus konsisten setiap tahun agar bisa dipertanggungjawabkan pada pemeriksaan. Untuk nomor 5 itu ada di pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan upaya DJP untuk menguji kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan terdiri dari 3 jenis, yaitu lengkap atau menyeluruh atau lalu terfokus untuk beberapa pos SPT, lalu yang ketiga ada spesifik, dan dilakukan sesuai aturan PMK nomor 15 2025 dengan batas waktu maksimal 5 bulan untuk lengkap, 3 bulan untuk terfokus, dan 1 bulan untuk spesifik. Lalu yang keenam itu ada penetapan dan ketetapan. Penetapan pajak adalah perhitungan pajak terutang oleh WP sendiri sesuai prinsip self-assessment, sedangkan ketetapan pajak dikeluarkan DJP bila ditemukan ketidaksesuaian pada SPT atau melalui surat pemeriksaan. Surat ketetapan pajak bisa berupa SKPKB, SKPLB, atau SKPN diterbitkan jika DJP menemukan pajak kurang atau lawas, dan lain-lain. Lalu pada poin ketujuh ada penagihan pajak. Jika terdapat hutang pajak yang belum dibayarkan setelah diterbitkan ketetapan, DJP melakukan penagihan mulai dari surat tagihan pajak, surat teguran, dan juga surat paksa, hingga tindakan penyitaan dan lelang harta serta pencegahan dan penyanderaan sebagai upaya terakhir. Lalu yang kedelapan itu ada sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi jika WP tidak setuju dengan hasil pemeriksaan atau ketetapan DJP. Penyelesaiannya dimulai dari pengajuan keberatan ke DJP, jika ditolak bisa dilanjutkan banding ke pengadilan pajak, dan bahkan kasasi atau peninjauan kembali jika belum puas dengan keputusan pengadilan. Proses sengketa bertujuan melindungi hak WP dan menguji objektivitas penetapan pajak. Setiap poin di atas adalah bagian siklus administrasi perpajakan yang wajib dipatuhi agar kepatuhan perpajakan di Indonesia terjaga dan mencegah sengketa antara WP dan otoritas pajak.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan, gambar ini menjelaskan alur atau tahapan dalam proses administrasi dan penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, mulai dari munculnya hak dan kewajiban pajak hingga penyelesaian sengketa pajak. Lewat putusan banding di pengadilan pajak, fase timbulnya hak dan kewajiban. Jadi, dimulai dari berlakunya undang-undang pajak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pajak untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Lalu di fase self assessment atau wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP dan PKP, melakukan pembukuan serta menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Jika diperiksa, proses audit dapat berlangsung hingga 5 tahun. Jika tidak, kewajiban selesai pada tahap ini. Lalu ada di fase pengawasan, jika wajib pajak diperiksa, akan ada penetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Wajib pajak dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil ketetapan pajak tersebut. Lalu di sini ada fase sengketa. Jika wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak, ia bisa mengajukan keberatan. Lalu setelah keputusan surat keberatan keluar, wajib pajak bisa menyetujui atau tetap tidak setuju. Untuk fase penyelesaian sengketa, jika wajib pajak masih tidak setuju dengan surat keputusan keberatan, maka ia dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Banding akan menghasilkan putusan banding yang bersifat final dan menutup proses administrasi sengketa pajak. Jadi, gambar ini memperlihatkan langkah-langkah yang harus dilalui wajib pajak, mulai dari awal mempunyai kewajiban pajak, melakukan pelaporan, menghadapi pemeriksaan, mengajukan keberatan, hingga bila perlu menyelesaikan sengketa melalui pengadilan pajak. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata.